Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Cak Basman Dulur di episode kelima perjalanan menuju destinasi wisata B29, Puncak 30 dan Taman Edelweiss. Di episode keempat, perjalanan kita berakhir di Puncak 30. Saat ini perjalanan kita lanjutkan menuju ke Puncak B29 dengan ketinggian 2.900 meter dari permukaan laut. Perjalanan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja, dengan melalui jalanan setapak yang lumayan ekstrim dan berdebu. Oke dulur, kita jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita turun dulu. Jalanannya itu di sini cukup sempit, jadi muat untuk satu motor aja. Kita turun dulu di jalan setapak. Jadi memang kalau nggak benar-benar abang-abang ojeknya yang nganter kita ke sini itu berbahaya sekali dulu. Kita belok ke kanan dulu. Ini habis jalan setapak kita ketemu dengan jalan berpaving ini dulu. Karena memang tanahnya di sini tanah bergerak ya, jadi pavingnya itu enggak begitu awet. Suka ada beberapa titik-titik yang copot itu pavingnya. Kita belok ke kanan, balik ke jalan setapak lagi. Ini kita lewat perkebunan warga ya, ada di ladang warga. Jadi di sini tuh meskipun siang itu kabutnya tetap tebal gitu. Cuman kalau siang gini nggak sedingin pas malam atau dini hari ya. Jadi kalau dini hari itu suhunya bisa mencapai di bawah 0 derajat. Pagi hari itu sekitar 3 derajat Celcius. Jadi memang harus abang-abang ojeknya yang nganter kita ke Puncak 30 ke B29 ini, karena memang butuh keahlian khusus, butuh skill untuk melewati jalan seperti ini. Ini jalan setapaknya cukup berdebu ya. Jadi di sini tuh terkadang kalau kita lagi beruntung dulu di semak-semak sini, kita akan menemukan buah yang diberi nama gelunggung kebo oleh warga sekitar. Jadi buah ini tuh bentuknya kecil seperti berry ya, cherry berry itu. Warnanya merah, rasanya itu asam manis, enak. Jadi buah ini tuh dipercaya memiliki manfaat untuk memperlancar pencernaan jika dikonsumsi ya. Jadi buah gelunggung kebo ini itu biasanya tumbuh di antara semak-semak ini, dan hanya bisa bertahan hidup di daerah gersang namun dingin dan minim oksigen seperti halnya Edelweiss ya. Jadi cocok sekali untuk buah gelunggung kebo ini tumbuh dan berkembang di daerah B29 ini, di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Jadi untuk lama perjalanan ini itu kalau
misalkan pelan-pelan banget itu memang sekitar 15 menit, tapi kalau misalkan abang-abang ojeknya atau kita sendiri dengan skill yang mumpuni itu bisa kita lalui hanya 5 menit saja. Alhamdulillah dulur, kita udah nyampe di puncak B29. Alhamdulillah, pemandangan di sini epic banget dulur. Gunung Bromo terlihat menancap di sebelah barat kaki bukit, lengkap dengan hamparan laut pasirnya dan urat nadi di sekeliling kawah Bromo yang terbentuk dari jejak bekas erupsi yang bercampur dengan air hujan dan angin. Waktu terbaik untuk menikmati pemandangan di B29 ini adalah ketika menjelang pagi dan sore hari, jadi sunrise dan sunsetnya ya, sebab pemandangan dapat terlihat jelas sebelum matahari mulai naik dan mulai tenggelam. Jadi terik matahari siang akan sedikit menetralkan cuaca di puncak B29 ini. Selain itu, mulanya kita akan melihat sinar matahari perlahan naik dan turun, menembus celah-celah awan yang berbaris di atas barisan gunung-gunung. Jadi gradasi sinar warna kuningnya itu akan benar-benar terlihat jelas dan mempesona. Oke, untuk suhu udara ya. Jadi suhu udara di B29 ini pada pagi hari sekitar 2 atau 3 derajat Celcius ya. Sedangkan dini hari itu bisa mencapai minus 5 derajat Celcius, terlebih di bulan Juni hingga Agustus. Nah, penurunan suhu udara secara ekstrim itu juga kadang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini dulu. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena embun es atau frost di sejumlah titik. Kalau warga di sini itu menyebutnya dengan embun upas, karena embun ini bisa merusak tanaman-tanaman pertanian para warga dan bisa menyebabkan merugi bahkan gagal panen. Embun es ini terjadi saat pagi hari sebelum matahari terbit di sekitar P30, B29, Bromo, dan Ranupani. Fenomena embun es ini terjadi setiap tahun pada rentang waktu sekitar bulan Juli hingga bulan Agustus. Jadi memang saat memasuki musim kemarau itu terjadi fenomena penurunan suhu hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Karena musim kemarau itu identik dengan hawa dingin, karena angin timuran yang berasal dari Australia itu membawa udara dingin melewati Indonesia. B29 dengan ketinggian 2.900 meter dari permukaan laut itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketinggian Gunung Bromo yang hanya 2.329 meter dari permukaan laut, dan Bukit Penanjakan itu sekitar 2.700 meter dari permukaan laut. Di puncak B29 itu ada 5 keindahan alam yang bisa sedulur saksikan secara langsung. Jadi yang pertama itu kaldera Bromo yang begitu luas. Kaldera itu meliputi lautan pasir, Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Kursi. Kaldera adalah pusat letusan dengan diameter lebih dari 2 km, sementara kawah hanya berdiameter kurang dari 2 km. Dahulu, kaldera ini adalah bagian dari Gunung Bromo Purba raksasa yang masuk kategori mega vulkano.
Nah, jika kita membawa lensa tele, pura luhur Poten itu juga bisa terlihat dari sudut puncak B29 ini. Jadi pura ini itu dibangun pada tahun 2000-an dan menjadi tempat pemujaan bagi masyarakat Tengger yang beragama Hindu. Pura ini menjadi tempat pemujaan Dewa Brahma. Dewa Brahma itu yang menjadi manifestasi Sang Hyang Widiwasa, di mana Dewa Brahma ini itu adalah salah satu dari Trimurti atau tiga daya kekuatan Tuhan sebagai daya pencipta, selain dari Dewa Wisnu dengan daya pemeliharanya dan Dewa Siwa dengan daya peleburnya. Nama Bromo sendiri itu diambil dari nama Dewa Brahma. Nah, pemandangan indah yang kedua itu kita juga bisa melihat keindahan Gunung Semeru dari B29 ini, Dulur. Nah, jika ditarik garis lurus, puncak Mahameru itu hanya sekitar berjarak 18 km dari titik puncak B29. Pemandangan yang ketiga, jika cuaca cerah di sisi barat, akan terlihat satu gunung dengan dua puncak yang berbeda, yaitu Gunung Arjuno Welirang. Puncak Arjuno itu ada di sebelah kiri yang memiliki ketinggian 3.339 meter dari permukaan laut. Sementara puncak Welirang ada di sebelah kanan. Puncak Welirang ditandai oleh kepulan asap karena memang terdiri dari banyak batu belerang dan kawah aktif. Pemandangan yang keempat, jika kita melihat di sisi timur, puncak Gunung Argopuro juga sangat jelas, teman. Jadi kalau momennya pas, Gunung Argopuro ini seperti disangga oleh awan putih di bawahnya. Lalu Gunung Raung yang berada lebih jauh di sisi timur, kalau pakai kamera tele juga akan terlihat dengan cukup jelas. Dan yang terakhir, jika cuaca cerah, keindahan matahari terbit dan terbenamnya itu menjadi momen yang sangat indah yang bisa diabadikan di puncak B29 ini, dulu.